Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nafisa Salsabila dengan NIM 222524017 akan menjelaskan soal terkait UTS analisis real. Oke, di sini saya akan membahas mengenai himpunan dan fungsi dari soal yang nomor 2. Nah, pertanyaannya ada misalkan F, jarak dari A ke B adalah fungsi injektif dan E subset A, buktikan bahwa F inverse dalam kurung Fs sama dengan E. Nah, kita sudah mengetahui ya, yang diketahuinya ada F sama dengan jarak dari A ke B. Nah, ini disebut dengan fungsi injektif. Lalu E subset A, nah yang akan dibuktikan yaitu F inverse dalam kurung Fe sama dengan E. Nah, kita buktikan dua arah himpunan. Yang pertama ada F inverse dalam kurung Fe subset E. Yang kedua ada E subset F inverse dalam kurung Fe. Nah, kenapa kita buktikan dua arah himpunan? Nah, ini jika keduanya benar, berarti kedua himpunannya sama. Oke, kita cari yang pertama dulu. Ambil sembarang X anggota F inverse dalam kurung Fe, maka Fx anggota Fe. Nah, definisi Fe yaitu Fe di mana E anggota E. Jadi ada E anggota E, sehingga Fx sama dengan Fe. Nah, karena F injektif, maka X sama dengan E. Nah, jadi F inverse dalam kurung Fe itu subset E. Nah, maka ini terbukti. Nah, kita cari yang nomor 2. Nah, ambil sembarang X anggota E, maka Fx anggota Fe, sehingga X anggota F inverse dalam kurung Fe jadi E subset F inverse dalam kurung Fe. Karena F inverse dalam kurung Fe subset E dan E subset F inverse dalam kurung Fe, maka F inverse dalam kurung Fe sama dengan E itu terbukti. Nah, jadi karena F inverse dalam kurung Fe subset E dan E subset F inverse dalam kurung Fe itu benar, maka F inverse dalam kurung Fe sama dengan E itu terbukti. Oke, lanjut. Di sini ada soal berikutnya, yaitu bagian metode dan teknik pembuktian. Nah, di sini ada buktikan secara kontradiksi akar 3 adalah bilangan irasional. Nah, jawabannya yaitu misal akar 3 itu sama dengan P per Q, P, Q anggota bilangan bulat. Q tidak sama dengan 0, maka GCD P, Q sama dengan 1. Lalu kita kuadratkan. Akar 3 dikuadratkan sama dengan P per Q kuadrat. Akar 3 dikuadratkan yaitu menjadi 3 sama dengan P kuadrat per Q kuadrat, maka 3Q kuadrat sama dengan P kuadrat. Nah, lalu kita gunakan sifat pembagian. 3Q kuadrat sama dengan P kuadrat, maka
habis dibagi 3. Nah, sifatnya yaitu jika P kuadrat habis dibagi 3, maka P juga habis dibagi 3. Nah, lalu kita substitusi. Misal P kuadrat sama dengan 3K kuadrat sama dengan 9K kuadrat. Nah, lalu kita substitusi 3Q kuadrat sama dengan P kuadrat sama dengan 3Q kuadrat sama dengan 3K kuadrat. 3Q kuadrat sama dengan 9K kuadrat. Q kuadrat sama dengan 3K kuadrat. Oke, nah di sini Q kuadrat sama dengan 3K kuadrat, maka maka 3 membagi Q kuadrat, maka 3 membagi Q. Lalu kita gunakan kontradiksi. Nah, kita gunakan kontradiksi yaitu jika 3 membagi P dan 3 membagi Q, maka GCD P, Q tidak sama dengan 1. Nah, di sininya kan di awal GCD-nya GCD P, Q sama dengan 1. Nah, di sini GCD-nya tidak sama dengan 1, maka akar 3 yaitu terbukti bilangan irasional. Oke, lanjut di sini ke nomor berikutnya yaitu sistem bilangan real. Nah, pertanyaannya, buktikan 1 plus X dipangkatkan N lebih dari sama dengan 1 plus NX untuk X lebih dari minus 1. Nah, jawabnya misalkan basis induksinya N sama dengan 1. Nah, maka 1 plus X dipangkatkan 1 sama dengan 1 plus X. 1 plus NX sama dengan 1 plus 1 dikali X, maka 1 plus X. Nah, maka 1 plus X dipangkatkan dengan 1 sama dengan 1 plus X. Nah, ini benar untuk N sama dengan 1. Lalu kita cari hipotesis induksinya. Nah, misalkan untuk N sama dengan K, maka kita tinggal ubah. Berarti 1 plus X dipangkatkan K sama lebih dari sama dengan 1 plus KX. Nah, induksinya yaitu N sama dengan K plus 1. Nah, tinggal kita ganti 1 plus X dipangkatkan K plus 1 sama dengan 1 plus X dipangkatkan K 1 plus X. Nah, dari hipotesisnya yaitu 1 plus X dipangkatkan K lebih dari sama dengan 1 plus KX. Karena X lebih dari minus 1, maka 1 plus X lebih dari 0. Maka 1 plus X dipangkatkan K plus 1 lebih dari sama dengan 1 plus KX dalam kurung 1 plus X. Nah, kita cari ruas kanannya. Nah, tinggal kita balik, yaitu 1 plus KX dalam kurung 1 plus X sama dengan 1 plus X plus KX plus KX kuadrat. Nah, sama dengan 1 plus K plus 1 plus KX kuadrat. Nah, karena KX kuadrat
lebih dari sama dengan 0, maka 1 plus K plus 1X plus KX2 lebih dari sama dengan 1 plus K plus 1X, maka 1 plus X dipangkatkan K plus 1 lebih dari sama dengan 1 plus K plus 1X, 1 plus X dalam dipangkatkan N lebih dari sama dengan 1 plus NX untuk semua N anggota bilangan N. Maka X lebih dari sama dengan 1. Nah, maka ini terbukti. Oke, lanjut di sini ke soal yang terakhir, yaitu aplikasi supremum dan infimum. Nah, soalnya yaitu tentukan supremum dan infimum dari S sama dengan 1 min dalam kurung min 1 dipangkatkan N per N, maka N anggota bilangan asli. Nah, jawabannya yaitu, sudah kita ketahui yaitu S-nya sama dengan 1 min 1 dipangkatkan N per N, maka N anggota bilangan asli. Nah, maka jika N ganjil, maka min 1 dipangkatkan N sama dengan min 1. Nah, berarti 1 min 1 per N sama dengan 1 plus 1 per N. Nah, kita akan di sini ganjil. Kita cari yang ganjil terlebih dahulu. Contohnya, N sama dengan 1 sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. N sama dengan 3 sama dengan 1 plus 1 per 3. N sama dengan 5 sama dengan 1 plus 1 per 5. Nah, ini nilainya lebih dari 1 dan mendekati 1 dari atas. Maka kita jika N genap, maka dalam kurung min 1 dipangkatkan N sama dengan 1. Berarti 1 min 1 per N. Nah, contohnya N sama dengan 2 sama dengan 1 per 1 min 1 per 2 sama dengan 1 per 2. N sama dengan 4 sama dengan 1 min 1 per 4. N sama dengan 6 sama dengan 1 min 1 per 6. Nah, ini berbalik. Nilainya kurang dari 1 dan mendekati 1 dari bawah. Nah, jadi himpunan S-nya adalah S sama dengan 1 plus 1 per N ganjil, 1 per 1 min 1 per N genap. Nah, maka kita cari supremumnya. Nah, tadi di supremum kan nilai terbesarnya yaitu N sama dengan 1. Maka 1 plus 1 per 1 sama dengan 2. Jadi supremum S-nya sama dengan 2. Nah, kita cari infimumnya. Infimum. Nah, nilai terkecil dari infimumnya yaitu tadi N sama dengan 2. Maka 1 min 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Jadi kesimpulannya yaitu S sama dengan supremum S sama dengan 2 dan infimum S sama dengan 1 per 2. Ini jadi nilai dari supremum dan infimum dari S 1 per 1 min 1 pangkat N per N anggota bilangan asli, yaitu supremum S sama dengan 2 dan infimum S sama dengan 1 per 2. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.